Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama, kita bahas tentang letak geografis Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia berada di posisi silang, yaitu antara benua Asia dengan benua Australia, kemudian antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Indonesia di bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, kemudian Laut Cina Selatan, dan negara Filipina. Di bagian selatannya, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian di bagian timurnya, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini, Kepulauan Oseania, dan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya, kita bahas tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu dilihat berdasarkan letak lintang dan letak bujur. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa arti dari angka-angka tersebut? 6 derajat LU sampai 11 derajat LS itu menandakan bahwa Indonesia berada pada iklim tropis karena 0 derajat sampai 23,5 derajat LU dan LS itu mengartikan bahwa iklim suatu negara itu adalah iklim tropis. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur itu mengartikan bahwa Indonesia dibagi atas 3 pembagian waktu. Mengapa demikian? 1 derajat sama dengan 4 menit. Sementara panjang garis bujur Indonesia itu adalah 46 derajat. Nah, 46 derajat ini kita kalikan dengan 4 menit, hasilnya adalah 184 menit. Kita bagi dengan 60 menit, hasilnya adalah 3,06 jam. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, itulah dasar dari pembagian waktu Indonesia atas 3 bagian, yang mana masing-masing bagiannya itu berbeda 1 jam. Nah, untuk wilayah pembagiannya dapat kita lihat pada peta berikut ini. WIB itu adalah GMT 7, sementara WITA adalah GMT 8, dan WIT itu adalah GMT 9. Jika kita berada di WIB sekarang jam 7, maka di WIT itu adalah jam 9. Nah, artinya adalah semakin ke timur itu waktunya akan semakin bertambah. Garis bujur itu sebenarnya garisnya adalah lurus seperti ini. Tapi kenapa jadi berkerut-kerut seperti ini? Nah, itu karena menyesuaikan dengan wilayah administrasi dari provinsinya. Nah, sekarang ada contoh soal tentang perbedaan waktu. Andi berangkat dari Jakarta menuju ke Papua jam 15.00. Jarak tempuh pesawatnya adalah 2 jam. Maka jam berapakah Andi tiba di Papua? Nah, cara penyelesaiannya, kita hitung dulu perbedaan waktu antara Jakarta dengan Papua. Jakarta itu berada di WIB, sementara Papua berada di WIT. Maka perbedaan waktunya adalah 2 jam. Ketika Andi berada di Jakarta jam 15.00, maka di Papua adalah jam 17.00. Kemudian jarak tempuh pesawatnya adalah 2 jam. Maka jam 17.00 kita tambahkan dengan 2 jam, hasilnya adalah jam 19.00. Jadi Andi sampai di Papua pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian timur. Selanjutnya adalah letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan lempeng atau batuannya. Jadi, bumi itu dia terdiri dari berbagai lempengan seperti ini. Indonesia terletak di antara 3 lempeng aktif. Nah, lempeng tersebut adalah lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, akibat lempeng ini, Indonesia akan sering mengalami bencana gempa bumi, bencana tsunami, dan juga bencana gunung meletus.
Selanjutnya, kita bahas luas wilayah Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayahnya adalah 5,5 juta kilometer persegi, luas daratannya adalah 3,5 juta kilometer persegi, dan 2/3 diantaranya itu adalah luas lautan. Sebagai negara kepulauan terbesar, tentu kita memiliki garis pantai terpanjang. Nah, dari semua negara di dunia, garis pantai kita itu adalah terpanjang nomor 2 di dunia setelah negara Kanada. Kemudian jumlah pulau Indonesia secara keseluruhan itu adalah 17.504 pulau. Dan 9.634 pulau diantaranya itu adalah pulau yang tidak bernama. Selanjutnya kita bahas dampak dari letak dan luas Indonesia. Berdasarkan letak geografis, dampaknya terhadap Indonesia yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan dan pelayaran dunia, kemudian tempat wisata Indonesia menjadi mudah dikenal atau mudah diekspos, dan adanya persaingan antara produk-produk Indonesia dengan produk luar negeri. Kemudian dampak negatifnya adalah Indonesia menjadi jalur kriminalitas dan penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba misalnya. Selanjutnya, dampak dari letak astronomis. Nah, dampaknya adalah Indonesia memiliki iklim tropis, kemudian memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian terdapat hutan hujan tropis yang luas, disinari oleh sinar matahari sepanjang tahun, memiliki kelembaban udara yang tinggi. Sebenarnya, negara dengan iklim tropis itu adalah negara yang sangat panas sekali. Namun, karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas, akhirnya menjadikan negara Indonesia cukup sejuk untuk ditinggali. Dan yang terakhir, Indonesia terhindar dari badai tropis. Nah, kenapa Indonesia terhindar dari badai tropis? Karena badai tropis ini menyerang negara-negara yang berada di lintang 10 derajat ke atas. Selanjutnya kita lihat dampak dari letak geologis Indonesia, yang mana dampaknya adalah menjadikan negara Indonesia rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan bencana gunung meletus. Nah, karena Indonesia sering mengalami bencana gunung meletus, sehingga tanah Indonesia menjadi subur. Setelah kita mengetahui letak dan luas Indonesia, sekarang kita akan mengimplikasikannya dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Nah, Indonesia tentu akan diuntungkan dalam bidang perekonomian karena berada di posisi silang. Kemudian, Indonesia akan memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang ekonomi, baik yaitu pembangkit listrik, seperti gambar ini. Nah, ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut. Kemudian, ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi. Nah, energi panas bumi itu diambil dari gunung-gunung berapi aktif. Kemudian, ini pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga bayu atau angin. Dan ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga surya atau matahari. Dalam bidang sosial dan budaya, karena Indonesia memiliki letak yang strategis tadi, sehingga memungkinkan untuk warga negara asing mudah menjangkau wilayah Indonesia, sehingga pariwisata kita, budaya-budaya kita itu akan mudah terekspos. Dampak geologisnya, Indonesia rawan terhadap bencana gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami karena terletak di antara 3 lempeng aktif dunia. Indonesia memiliki iklim yang tropis dan sejuk karena memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Nah, itulah materi kita hari ini tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.